Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih dalam Bengkulu Bicara dan masih seputar dengan Morning Fest di Bengkulu Mall di tanggal 3 Mei 2026 nantinya bersama dengan TVRI. Dan tadi disinggung tentang talk show bersama para UMKM gitu ya, karena di setiap event Bengkulan Mall ini memang kayaknya sering ada talk show gitu ya, ketika ada pameran kemudian ada yang talk show-nya gitu ya. Nah, kalau untuk Morning Fest ini sendiri memang talk show-nya itu pada saat event berlangsung atau H-1 atau seperti apa sistemnya? Kalau kita itu untuk talk show itu kita ketika event itu berlangsung, karena kan kita kan memang ketika event berlangsung itu kan banyak dari orang-orang yang melihat. Jadi bisa juga kan biasa kalau ketika orang itu talk show mereka langsung menyediakan tester untuk produk mereka bisa digunakan dulu. Jadi mereka bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat terkait produk apa yang mereka jual. Kalau untuk talk show itu kita memang nggak membatasi ya. Kalau misalkan mereka itu mau talk show-nya ketika acara berlangsung ataupun memang ketika event kita yang berada di area dalam mall itu kita bisa support juga mereka. Jadi walaupun mereka berjualan atau nggak berjualan, kita tetap juga menyediakan kalau misalkan mereka mau memperkenalkan produk, kita tetap ajak untuk talk show. Dan juga untuk talk show itu kita langsung live ke IG Bengkolen Mall. Oh, langsung Jadi kita langsung live. live di sana. Baik secara langsung atau tidaknya. Oke, nah kalau dari Mas Putra melihat saat sejauh ini mungkin kan dari beberapa event-event yang dilaksanakan gitu, itu kan ada talk show tuh bersama dengan tenan-tenan gitu ya. Nah, bagaimana mungkin selama ini interaksi yang terjalin antara masyarakat dengan para owner ya biasanya ya, owner ini ketika ada talk show? Kalau antusiasnya cukup bagus sih Mbak kalau untuk talk show ini. Mereka kan untungnya untuk tenan-tenan itu kan bisa nge-branding sekalian tuh. Seperti kalau kita kan event-event ini nggak kuliner aja sih Mbak sebenarnya kan. Betul. Kita ada event art, ada event edukasi juga. Edukasi ini kan mengundang sekolah-sekolah kayak gitu. Jadi untuk sekolah-sekolah swasta atau negeri pun yang mau bergabung juga bisa kayak gitu. Jadi sekalian bikin acara sama tim event nantinya dan juga bisa nge-branding sekolahnya. Jadi pengalaman sebelumnya untuk sekolah-sekolah yang pernah ikut tuh bagus sih Mbak, dia bilang kita dapat murid baru gitu. Iya. Kita di tanggal 6 itu ada juga event, soalnya event edukasi. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah mau join ke event itu bisa tuh. Oke. Berarti ini saya tangkap ketika adanya talk show dalam sebuah event ini bukan hanya mereka yang ada di dalam event itu ya, Mas. Dia kolaborasi juga dengan UMKM atau pihak-pihak lain yang mau berkolaborasi di event itu gitu. Boleh kayak gitu. Gitu. Nah, kalau untuk di Morning Fest sejauh ini mungkin rancangannya akan mengundang pihak luar itu biasanya seperti apa, dari apa gitu? Apakah dari yang art and culture tadi atau kayak edukasi gitu-gitu? Kalau untuk kita sebenarnya kalau untuk undangan kita itu nggak membatasi Mbak. Siapapun itu bisa ikut ke kegiatan kita, maupun dari sekolah atau maupun dari instansi-instansi. Karena kan kita kan memang memfasilitasi untuk orang-orang ikut di kegiatan kita. Karena kita memang mewadahi gitu. Karena kita kan mempunyai area kan. Jadi kita manfaatkan area kita untuk semua orang bisa beraktivitas. Kayak gitu. Itu caranya untuk misalnya di sini ada teman-teman UMKM luar yang tidak join di Morning Fest tapi dia mau talk show, itu caranya gimana Mas? Boleh nanti kalau misalkan dari yang luar mau ikut dalam kegiatan kita, bisa saja langsung DM IG Bengkolen Mall atau langsung hubungi dari saya. Biasanya kalau nomor handphone saya itu sudah tersebar Mbak. Udah nggak ada harga dirinya lagi ya nomor itu ya kemana-mana. Di IG itu sudah ada nomor saya. Mungkin bisa langsung hubungi saya atau dari Mas Putra langsung. Karena biasanya kan dari masyarakat ini dari mulut ke mulut. Ya, jadi mereka kan bertanya nomor siapa yang bisa dihubungi kayak gitu. Biasanya tuh kalau untuk kegiatan event itu ke saya. Kalau untuk tenan-tenan itu biasanya langsung ke Mas Putranya. Oke, berarti kalau cuma mau talk show-nya aja bisa ke Mas Nofran ya. Tapi kalau mau gabung kolaborasi tenannya ke Mas Putra gitu ya. Kalau mau ke TVRI ke saya Bel. Oke, tadi kan untuk talk show gitu ya. Kan sering kali ya saya tuh melihat event-event pameran yang ada di Bengkulan itu memang ada talk show-nya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu adalah kadangkala masyarakat itu sibuk sendiri. Jadi talk show-nya itu
hanya beberapa yang menyaksikan. Apakah ada perbedaan ini untuk di Morning Fest ini supaya masyarakat bisa fokus ke talk show ini? Sebenarnya tuh nggak ada perbedaan sih Mbak. Terkadang tuh yang lebih effort itu dari ownernya. Biasanya tuh dari ownernya ketika itu talk show mereka siap mendatangkan biasanya dari kalangan mahasiswa maupun siswa. Oh, bawa audiens. Bawa audiens Oh, sendiri gitu. mereka gitu. Jadi kan ketika memang orang itu melihat, oh di sini ada talk show banyak audiensnya kan, nanti dia itu tergerak dari hatinya itu untuk ikut di. Oh, berarti boleh ya bawa audiens Boleh. dari luar? Jadi kita juga memfasilitasi untuk kursi untuk audiensnya untuk duduk. Bisa sampai sekitar 100 orang kita cukup memfasilitasi. Oke, Iya. iya kadang kan keramaian itu mencari jadi apa ya, kayak daya tarik ya gitu ya Iya, masyarakat, daya tarik. apa nih rame-rame gitu ya. Nah itu yang benar-benar. membuat orang juga ingin menyaksikan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti mereka nggak punya audiens, itu apakah mereka bentuk interaksi seperti apa yang mungkin bisa kena ke emosional masyarakat? Sebenarnya kalau mereka yang nggak punya audiens itu kan kita kan biasanya kalau di setiap kegiatan event itu kita dari setiap tenan itu saling support Mbak. Jadi kalau misalkan ada talk show di setiap tenan itu bisa mengirim perwakilan untuk kegiatan talk show tersebut. Kayak gitu. Jadi kan kita kan mensupport apapun yang mereka sampaikan di depan. Jadi kita support dari setiap tenan itu dalam kegiatan itu mereka harus juga ikut dalam kegiatan itu. Oke, itu pada saat talk show mereka boleh kasih promo-promo gitu nggak sih? Boleh. Nah itu kan sebenarnya juga daya tarik ya ke masyarakat gitu pada saat ada promo langsung coba langsung ke tenan gitu, bawa ke tenan. Iya benar-benar. Kalau dari exhibition Mas Putra, apakah nanti dari adanya Morning Fest ini itu bisa dikembangkan ke skala yang lebih besar Mas Putra kalau dari kacamata exhibitionnya Bengkolen Mall? Ya, sama seperti yang Nopran bilang tadi kan, kita kan menciptakan habit dulu Mbak. Oh, iya. Kebiasaan untuk para UMKM dan juga para masyarakat nih. Jadi kita berharapnya untuk Morning Fest ini menjadi habit lah untuk masyarakat Bengkulu. Jadi kalau setiap pagi minggu kan kadang bingung nih mau olahraga sambil ada kulineran. Jadi kita bisa langsung datang ke Bengkolen Mall kayak gitu. Nah juga ya kita berharap ke depannya Morning Fest ini lebih banyak lagi tenannya kayak gitu. Itu sih Mbak. Oke, Ya. nah, tadi ada yang menarik nih Mas Putra ketika disebutkan membangun habit ya. Membangun habit ini kan sesuatu yang dibutuhkan konsistensi, komitmen bersama gitu ya. Nah dari Bengkulen Mall sendiri ketika berani untuk membuat Morning Fest itu kan artinya ada komitmen untuk menarik masyarakat secara konsisten. Akhirnya terbangunlah habit tadi gitu ya. Nah seperti apa mungkin strategi dari Bengkulen Mall sendiri tadi untuk menciptakan habit ini, Mas? Nah, itu kalau untuk strateginya itu kita perbanyak eventnya Mbak. Jadi event itu kan untuk daya tarik masyarakat untuk datang ke Morning Fest itu. Dan selain event dan juga kulinernya juga kita perbanyak kayak gitu. Oke. Menu-menunya dari para tenan UMK itu harus kita perbanyak dan juga event-eventnya yang lebih menarik masyarakat kayak gitu, yang lebih menarik masyarakat untuk datang kayak gitu, ataupun kita ada indoor prize lomba kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita dari Bengkolen Mall itu menghadirkan masyarakat untuk datang ke Morning Fest. Jadi Bengkolen Mall-nya trafficnya naik dan juga para tenan yang berjualan juga senang kayak gitu, dagangannya laris kan. Tapi ada variatif kuliner nggak? Misalnya kita ngomongin soal kuliner dulu nih, itu ada variatif nggak? Maksudnya pada saat event ini sudah ada kuliner yang ini, nanti di event berikutnya ganti lagi gitu. Apakah ada nggak sih kayak gitu? Enggak sih Mbak sebenarnya. Bedanya kalau di Morning Fest ini kalau mau yang bagusnya jangan sama sih ke kuliner yang lain. Berarti variatif. Variatif kalau untuk kulinernya yang ada di Morning Fest ini. Oke, mungkin dari promosi, saya mau bilang promotion tapi jadi promosi ya. Promotion sendiri dari Mas Nopran nih, kalau kita ngomongin tadi kan ada kegiatannya dari awal, dari pagi dari jam 6 sampai jam 10. Itu gambarannya seperti apa tuh tadi? Ada senam dulu, terus apa lagi nanti?
Kalau dari rundun kita kan memang dari awal itu dari jam 6 mereka kan sudah standby. Jadi jam 6 itu dari tenan itu sudah berjalan. Jadi mulai dari jam setengah 6 itu kita udah ada kegiatan aktivitinya. Mulai dari senam, setelah senam nanti kita bakalan ada performance dari band juga kan untuk mengisi jeda-jeda waktu ketika ingin melaksanakan event selanjutnya. Terus juga nanti ada Zumba party dan juga nanti bakalan ada perform dari anak-anak SD. Oh iya. Iya, nanti ada drum band juga dari anak-anak SD. Jadi mereka bakalan perform di sana dan juga nanti bakalan ada iringan dol nantinya. Ada juga tarian. Jadi kan kita kalau untuk event itu bervariatif, Mbak. Jadi nggak hanya senam aja. Jadi untuk lansia ada, untuk kita anak muda ada, Semua terus juga kalangan anak-anak ada. Iya. Semua kalangan Jadi bisa semua ikut. kalangan bisa datang. Iya, 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 iya. Ya artinya karena ini menyasar dari semua kalangan, memang promosinya juga artinya berbeda-beda nih, menyasarnya ke semua generasi nih ya, hampir ke rata beda generasi. Nah itu tantangannya gimana untuk dari sisi promosi, Mas? Sebenarnya kalau untuk tantangan sih ya itu tadi karena kan kegiatan kita memang dilaksanakan pagi kan. Jadi untuk iya, betul. menggerakkan orang di pagi-pagi itu kan lumayan ekstra lah kita Betul. kan. Tapi kalau misalkan kita bisa mempolak mereka secara baik-baik mungkin dari mereka juga bisa tampil dengan maksimal. Kayak Iya gitu. sebenarnya untuk pagi-pagi bangun gitu ya, kita harus punya tujuan yang Iya. kuat dan jelas tekadnya gitu ya, supaya kita bisa bangun pagi dan olahraga. Nah mungkin di Morning Fest punya itu, kita bahas setelah inilah ya, kita akan kembali pemirsa setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bengkulu Bicara.